Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Repi Adekamisti, calon guru penggerak dari Kepahyang. Sebelum mempelajari modul ini, ada beberapa hal yang saya yakini. Di antaranya, saya merasa bahwa penerapan disiplin pada murid melalui metode reward and punishment adalah hal yang paling tepat untuk dapat memotivasi murid. Murid yang melanggar akan dihukum, sedangkan murid yang berperilaku baik akan mendapatkan hadiah atau penghargaan. Saya menggunakan metode dan strategi yang bagus menurut saya, tetapi saya tidak pernah memperhatikan kebutuhan murid atau pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan. Murid harus tertib, duduk yang rapi, diam, dengan pandangan yang terpusat kepada saya sebagai gurunya, dengan harapan dapat membuat murid lebih mudah memahami materi yang saya sampaikan. Yang berubah dari perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah saya sangat optimis ada mimpi dan cita-cita dalam benak setiap murid saat mendatangi sekolah. Saya percaya murid punya inisiatif belajar meski tidak disuruh guru. Guru harus mengenal keberagaman dari peserta didik, menuntun dan memotivasi murid menemani perjalanan menuju cita-citanya menjadi manusia yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Tentunya metode reward dan punishment tidak lagi cocok diterapkan kepada murid. Dengan adanya hukuman bukan membuat murid termotivasi, tetapi murid hanya berubah sesaat, tetapi tidak tumbuh dari dalam hatinya untuk ke arah yang lebih baik. Murid sebagai subjek pendidikan yang memegang peranan penting terhadap jalannya pembelajaran. Guru sebagai fasilitator berperan mengarahkan murid belajar sesuai potensi, minat, bakat, dan cara belajarnya. Pembelajaran hendaknya dengan sistem AMONG, yakni menuntun potensi anak berdasarkan budaya. Kegiatan pembelajaran di dalam kelas seharusnya dilaksanakan dengan bervariatif dan berbagai cara, model, atau metode, dan menggunakan berbagai sumber belajar. Proses pembelajaran dilaksanakan untuk mengembangkan semua potensi murid, baik budi pekerti, pikiran, maupun tubuhnya, agar menjadi anak yang selamat dan bahagia. Tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun murid agar mereka dapat menemukan potensi diri mereka sehingga mereka dapat mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat dan minat murid. Yang dapat segera saya terapkan adalah hal yang pertama saya lakukan adalah sebagai guru, saya harus belajar sehingga saya dapat menjalankan peran saya, yaitu sebagai pendidik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Melalui pendidikan guru penggerak ini, saya akan banyak belajar tentang berbagai teknik pembelajaran sesuai filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, baik melalui LMS, instruktur, fasilitator, guru pendamping, maupun rekan-rekan CGP lainnya. Sebagai pendidik, saya harus bisa memberikan teladan, memberi semangat dan dorongan, menanamkan sikap, kedisiplinan, dan kerjasama, tolong-menolong dalam setiap kegiatan sekolah. Menumbuh kembangkan budi pekerti murid dengan pembiasaan seperti
mengawali aktivitas pembelajaran dengan berdoa, saling menghargai pendapat ketika berdiskusi, memberikan kata-kata positif, menyampaikan permohonan maaf jika melakukan kesalahan, membudayakan budaya lokal untuk mentransformasikan pendidikan karakter peserta didik. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.